diwakilkan oleh orang lain. Kita yang harus turun tangan sendiri, kita yang harus belajar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah setia menonton channel Zulfabilah. Nah, di sini tempatnya saya mengamalkan ilmu selain di tempat di sini juga di daerah saya. Pada kesempatan malam ini, dan saya itu selalu uploadnya malam-malam ya teman-teman. Maaf benar ada cuacanya itu memang sedang gerimis. Jadi karena anak saya sudah tidur juga nggak ada yang riwuhin ya. Baik teman-teman, pada malam kali ini saya akan membahas tentang masalah hukum-hukum belajar ilmu bagi seorang perempuan. Belajar ilmu apa itu? Belajar ilmu haid. Tentunya teman-teman semua tahu dong tentang masalah ilmu haid. Haid itu seperti apa sih? Nah, teman-teman yang baru saja ini anak-anak remaja yang baru saja mengetahui tentang haid, ada loh hukum-hukumannya yang harus kita pelajari dan kita ketahui. Nah, yang pertama nih, part yang pertama saya akan membahas tentang hukum-hukum belajar ilmu haid. Di sini tuh ada dua bagian loh teman-teman. Hukum belajar ilmu haid itu ada dua, satu fardu kifayah, yang kedua fardu ain. Nah, jadi yang laki-laki juga jangan skip dulu. Nah, yang laki-laki juga nantinya akan mengajarkan kepada istrinya. Nah, itu merupakan kewajiban seorang laki-laki membimbing seorang perempuan ketika sedang haid, bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi suami yang soleh dan istrinya juga nanti soleha, seperti itu ya teman-teman. Baik, yang pertama tadi saya udah bilang bahwa hukum fardu kifayah yang pertama kan. Nah, untuk siapa fardu kifayah itu? Belajar ilmu haid, hukumnya fardu kifayah untuk seorang laki-laki nih. Seorang laki-laki belajar ilmu haid itu hukumnya fardu kifayah nih, calon suami ya, dengarkan. Nah, jadi fardu kifayah itu apa sih? Ada yang tanya seperti itu. Fardu kifayah itu gugur kewajiban apabila dilaksanakan oleh orang lain. Nah, jadi ketika kalian seorang laki-laki calon suami yang mau belajar atau yang sudah menjadi suami, perlu mengetahui tentang hukum-hukumnya, bahwa yang para calon suami, para remaja, nah, itu harus tahu tentang hukum-hukumnya ilmu haid dan nantinya juga akan diamalkan oleh istri-istri kalian. Kedua adalah fardu ain. Fardu ain itu apa sih? Tidak gugur, berarti berlawanan dengan yang laki-laki itu. Tidak gugur kewajiban apabila dikerjakan oleh orang lain. Contohnya, kita kan haid itu memang untuk perempuan. Nah, jadi ketika orang lain belajar, terus kita nggak belajar, itu kewajiban kita tetap masih ada gitu loh. Jadi tidak gugur kewajiban apabila dikerjakan oleh orang lain. Seperti mana sholat aja, seperti itu teman-teman. Sholat kan itu kewajiban masing-masing dan individu ya. Jadi nggak bisa diwakilkan dengan orang lain. Sama ini juga ketika kita belajar ilmu haid tidak bisa diwakilkan oleh orang lain. Kita yang harus turun tangan sendiri, kita yang harus belajar sendiri supaya kita itu tahu apa yang harus dilakukan oleh diri kita sendiri, seperti itu loh. Kalau bisa seperti itu loh. Kalau misalnya kalian udah terlanjur udah rumah tangga, misalnya malu, nah silahkan tonton video ini. Jadi insya Allah yang pertama itu saya ini kan bertahap ya teman-teman, membahas tentang ilmu agama di channel aku yang sebelumnya itu. Semoga kalian juga nonton ya, terus like dan komen, share dan loncengnya supaya nggak ketinggalan ilmu-ilmu berikutnya, video-video berikutnya. Oke. Nah, jadi sebagai perempuan yang setiap bulannya itu kedatangan haid, jadi kita tetap harus belajar gitu ya. Para remaji semangat belajar. Dari bab yang pertama tentang masalah hukum belajar ilmu haid itu bagaimana,
wajib apa enggak ya. Nah, wajib. Kalian tuh jangan teman-teman tuh jangan meremehkan hukum-hukum dalam masalah haid. Semua itu ada perhitungannya teman-teman. Seperti mana ya, haid yang biasa golibnya, kebiasaannya haid itu kan 7 hari teman-teman. Nah, yang paling banyak adalah yang 15 hari. 15 hari nih yang paling banyak. Ketika melebihi 15 hari, kan ada tuh yang melebihi 15 hari. Contohnya ibu-ibu yang sering yang mengalami KB, masih remaja tapi mengalami hal itu melebihi batas waktunya. Nah, itu memang ada juga orang seperti itu. Nah, itu bagaimana? Kita itu harus mempelajari hal itu. Misalnya ada orang yang belum tahu, nah kita kan bisa ajarkan mereka yang belum tahu. Kalau kitanya udah tahu, nah makanya seorang perempuan itu harus saling menolong dengan orang-orang yang di sana, perempuan-perempuan yang belum tahu ilmunya. Ayo kita semua belajar supaya kita itu menjadi orang yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk video kali ini mungkin hanya menjelaskan tentang hukum-hukum. Untuk video selanjutnya boleh kita tonton lagi part yang kedua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.